bazı şeyleri anlamak için yaşamak gerekiyor. Biz bunu yaşadık. Ama şunu unutmayın. Firavun Ya pemirsa, saat ini kami telah terhubung dengan Duta Besar Indonesia di Turki. Ada Bapak Ahmad Rizal Purnama. Ya. Selamat malam Bapak. Selamat malam waktu Jakarta, Mbak Seha. Ya, Pak Ahmad, bisa dijelaskan bagaimana situasi di sana saat ini dan bagaimana dengan 9 WNI yang saat ini juga telah dibebaskan? Ya, alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Setelah upaya semua pihak termasuk langsung intervensi Bapak Menteri Luar Negeri yang terus komunikasi dengan berbagai pihak termasuk saya di Turki, kita hari ini sudah berhasil warga negara kita termasuk dari 9 warga negara kita termasuk dari ratusan bagian dari global subut flotilla yang sudah dievakuasi ke Turki. Pada sore hari ini jam 6 tadi tepatnya waktu Turki sudah mendarat di Istanbul dan kita dalam hal ini konjen kita yang ada di Istanbul sudah bertemu langsung dengan 9 WNI kita dan Bapak Menteri Luar Negeri sudah melakukan video call langsung dengan semua WNI yang telah tiba di Istanbul, Mbak. Ya, baik. Bagaimana dengan proses negosiasinya, Pak? Sehingga akhirnya saat ini ratusan relawan termasuk relawan WNI bisa dibebaskan. Ya, saya menerima instruksi langsung dari Bapak Menteri Luar Negeri. Saya ingat Selasa sore waktu Jakarta. Lalu kami langsung komunikasi dengan otoritas di Turki dan kita bekerja lebih kurang 2 kali 24 jam siang dan malam untuk terus memastikan kemanusiaan yang ditangkap oleh otoritas Israel bisa dilepaskan dan dideportasi segera melalui Turki dan saya mendapatkan konfirmasi bahwasanya yang 24 jam setelahnya saya mendapatkan konfirmasi bahwasanya mereka berada di Asdod di pelabuhan diproses untuk kemudian 12 jam yang lalu, tepatnya mungkin Selasa hari Kamis pagi dini hari, saya mendengar kabar bahwasanya Turki akan mengirimkan 3 pesawat untuk mengambil seluruh aktivis yang bisa dipulangkan melalui Turki dan 9 warga negara sesuai komunikasi kami dengan otoritas Turki sesuai instruksi Bapak Menteri Luar Negeri bisa masuk dalam rombongan tersebut dan dipulangkan melalui Turki. Ya, bagaimana dengan kondisi WNI, Pak? Apakah Bapak sudah sempat berbincang dengan 9 WNI yang sempat ditahan? Apakah mereka ini sehat dan tidak mengalami kekerasan selama ditahan, Pak? Informasi yang kami terima langsung dari konjen RI yang berada di lapangan, karena saya tidak berada di lapangan, kondisinya relatif baik. Tentu kondisi kita tahu dengan adanya penyergapan yang dilakukan oleh otoritas Israel dan perlakuan yang tidak manusiawi yang kita bisa saksikan sama-sama, terlihat bahwasanya pasti kondisinya tidak terlalu dalam kondisi secara umum kondisinya baik. Memang ada satu warga negara kita yang terlihat agak lebam dan kita akan cek pastikan kondisi kesehatannya termasuk ronsen dalam waktu dekat. Ya, kira-kira kapan Pak mereka akan tiba di Ankara dan nantinya akan kembali ke Indonesia? Mereka akan ada di Istanbul untuk proses administrasi termasuk BAP oleh pemerintah Turki dan untuk kemudian segera dalam waktu dekat kita segera pulangkan. Kita sedang koordinasi dengan pemerintah Turki dan termasuk Jakarta untuk mencari penerbangan secepatnya untuk bisa kembali ke Jakarta setelah seluruh proses yang berada di Turki bisa selesai. Ya, kalau untuk pendampingan psikologis maupun juga cek kesehatan bagi para WNI yang kemarin sempat ditahan, apakah disediakan Pak di sana? Tentu kita saat ini terus tim yang ada di lapangan terus komunikasi dengan teman-teman yang baru kembali tiba di Istanbul dan kita pastikan bahwasanya kebutuhan tentang pemeriksaan kesehatan kita akan prioritaskan. Ini kita juga akan komunikasikan dengan pihak pemerintah Turki yang memang saat ini
mereka yang mengelola pengaturan ketibaan dari seluruh aktivis yang bisa dikembalikan melalui Turki ini. Ya, lantas bagaimana dengan perhatian dari pemerintah Turki, Pak, mengenai kondisi dari tahanan yang saat ini sudah dibebaskan, terutama untuk para 9 WNI? Sesuai dengan koordinasi kami dengan pemerintah Turki, mereka memberikan perhatian yang sangat besar. Saya langsung komunikasi dengan pejabat yang paling tinggi di Turki yang menangani masalah ini, dan mereka memberikan perhatian besar termasuk kesehatan mereka. Oke. Bapak, apa alasan sebenarnya akhirnya Istanbul dipilih menjadi titik kepulangan para tahanan, Pak? Tentu karena yang pertama, dalam hal ini pemerintah Turki yang memfasilitasi pengiriman pesawat, 3 pesawat Turkish Airlines yang untuk mengangkut para aktivis misi kemanusiaan ini. Jadi kalau bicara tentang Turkish Airlines, maka Istanbul adalah kota yang memang menjadi pusat atau headquarter dari Turkish Airlines itu sendiri. Oke, apakah sudah ada jadwal, Pak, mengenai kepulangan dari 9 WNI untuk kembali ke Indonesia? Ini kira-kira kapan? Seperti yang saya sampaikan, kita akan mengembalikan mereka ke Indonesia sesuai instruksi Bapak Menteri Luar Negeri secepatnya. Tentu kita harus menghormati proses yang ada di Turki ini sendiri. Setelah selesai, maka kita saat ini pun sedang mencari opsi penerbangan secepatnya menuju ke Jakarta. Oke, bagaimana dengan keluarga maupun juga kerabat, Pak, dari Indonesia jika ingin menghubungi 9 WNI, apakah difasilitasi oleh KBRI? Ya, tentu saya rasa setelah tiba di Istanbul mereka bisa langsung komunikasi, baik melalui perwakilan kita yang ada di Istanbul maupun langsung, karena mereka sebetulnya memiliki nomor telepon yang dulu mungkin tidak bisa dihubungi karena mereka dalam kondisi ditahanan, tapi saat ini mereka tentu sudah bisa dihubungi secara langsung. Tapi kita siap untuk memfasilitasi sekiranya keluarga minta untuk dihubungkan dengan para WNI kita. Oke. Baik, Pak, untuk para relawan saat ini artinya masih dalam perjalanan ke Ankara, Pak? Oh, tidak, mereka akan hanya ada di Istanbul dan proses pendataan dan lain-lain akan dilakukan di Istanbul, mereka tidak akan ke Ankara. Karena penerbangan ke Jakarta pun akan dilakukan dari Istanbul menuju Jakarta. Oke, apakah dari para WNI yang saat ini sudah dibebaskan sudah menceritakan, Pak, bagaimana kondisi mereka saat ditahan kemarin? Informasi yang saya terima dari lapangan, karena saya tidak berada di lapangan, Bapak Konjen kita yang langsung berada di lapangan, mereka sedang terus komunikasi termasuk memastikan misalnya dokumen mereka, paspor mereka dan lain-lain, termasuk kondisi kesehatannya. Setelah segera selesai, mereka akan segera diistirahatkan sambil menunggu proses lanjutan dari pemerintah Turki juga. Oke. Kalau tadi, Pak, jam berapa para relawan ini tiba di Istanbul, Turki, dan kondisinya bagaimana? Kemudian ada berapa, Pak, relawan yang sudah berhasil dibebaskan dari tahanan Israel? Jumlahnya ratusan, jumlahnya saya tidak persis tahu, tapi yang jelas 9 warga negara kita termasuk dalam rombongan yang 3 pesawat tadi turun di Istanbul secara sekitar jam 6 kurang 5, 6 kurang 7 dan 6 lewat 1 atau 2 gitu. Jadi sekitar jam 6-an mereka semua sudah tiba di Istanbul. Baik, sejauh ini seberapa besar, Pak, dukungan internasional terhadap para relawan yang sempat ditahan dan saat ini sudah berhasil kembali ke Turki? Tentu seperti kita pahami dan kita ikuti terus, semua dunia internasional tentu memberikan dukungan yang luar biasa terhadap misi kemanusiaan ini, karena mereka adalah misi kemanusiaan. Tapi di saat yang sama tentu juga dunia internasional termasuk pemerintah Indonesia dilakukan oleh oleh Israel dalam hal penyergapan yang dilakukan mereka di laut, karena mereka adalah aktivis dari misi kemanusiaan. Ya, kalau dari pemerintah Indonesia sendiri, Pak, apakah akan ada tindakan selanjutnya yang dilakukan setelah berhasil membebaskan 9 WNI? Tentu itu nanti akan menjadi ranah Jakarta untuk membahas hal ini.
saya terus ikuti posisi tegas pemerintah terkait hal ini, termasuk mengecam apa yang dilakukan oleh Israel terkait dengan kepada aktivis kemanusiaan ini. Ya, lantas selanjutnya Pak, apakah Turki masih akan tetap memfasilitasi untuk aksi kemanusiaan menuju Gaza, Pak? Saya rasa selama ini yang dilakukan oleh pemerintah Turki adalah terus mendorong adanya bantuan kemanusiaan, seperti juga pemerintah Indonesia terus memastikan agar bantuan kemanusiaan ke Gaza khususnya dapat disalurkan tanpa ada kendala sama sekali, karena itu adalah keputusan dari proses ceasefire atau gencatan senjata yang sudah disepakati. Ini yang kita dorong terus dan kita tekankan terus bahwa ini adalah kewajiban dari Israel untuk memastikan bantuan kemanusiaan dapat disalurkan ke rakyat Gaza yang membutuhkan. Lantas apakah pemerintah Turki maupun juga pemerintah Indonesia memandang bahwa insiden ini justru memperburuk kondisi dan juga situasi geopolitik di kawasan, Pak? Tentu seluruh aksi kemanusiaan, apalagi untuk mendukung, membantu rakyat Palestina, ini adalah salah satu poin dari gencatan senjata yang berada di Gaza. Apapun langkah yang... Halo? Ya, silakan Pak. Ya. Jadi apapun tindakan, langkah yang menghalangi bantuan kemanusiaan yang masuk, tentu ini adalah mencederai upaya gencatan senjata yang selama ini sudah dilakukan. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ahmad Rizal Purnama, Duta Besar Republik Indonesia di Turki, atas informasi Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.